Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang bertemu dengan saya di dalam presentasi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara dalam karya Roh Kudus-Nya, di dalam perenungan sedikit dari kebenaran firman Tuhan mengenai mengasihi sesama manusia. Nama saya Lolo Panggabean, seorang pendeta dari Gereja Kristus Rahabani Indonesia, Jemaat Karmel, Jakarta. Titik tolak daripada pembicaraan kita pada hari ini ialah Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Di sana disaksikan satu perikop kecil di mana seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum yang utama dan terutama. Mengapa saya memilih kasih topik ini adalah karena belakangan ini santer sekali di dalam pemberitaan di televisi mengenai isu rasisme. Sangat serius apabila hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mengenal firman Kristus, firman Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hati saya timbul pertanyaan mengatakan, pantaskah bagi seorang Kristen, bagi orang-orang Kristen merendahkan satu suku bangsa atau merendahkan satu kelompok manusia dengan sengaja dan secara sistematis? Bagaimanakah firman Tuhan berkata tentang perkara ini? Itulah yang kita mau renungkan sejenak. Mari bersama-sama dengan saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dalam karya Roh Kudus-Nya menyertai kita bersama-sama. Kita berangkat dari teks Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Di sana dikatakan, ayat 36 disaksikan bahwa seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di sini. Dikatakan, dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata penghubung dan di dalam kalimat ini, dalam pernyataan ini sangat penting. Sebab itu membuktikan bahwa hukum yang kedua tidak dapat dipisahkan dari hukum yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus menambahkan juga pada ayatnya yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi saya ulangi, pada kedua hukum inilah, itu hukum yang pertama dan hukum yang kedua, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan di sana ada juga satu kalimat pendek mengatakan seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri, kalimat yang bermakna sangat besar. Mungkinkah seorang mengasihi orang lain sama seperti diri sendiri? Bukankah manusia itu naturnya memang mempertahankan diri sendiri? Tetapi perintah Allah mengatakan bahwa mengasihi sesama manusia penting dan sama nilainya dengan mengasihi Allah. Jelas dinyatakan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kalau dilihat secara terpisah, mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia itu sendiri. Perkara ini memerlukan kekuatan ekstra, kekuatan luar biasa, kekuatan tambahan bagi seorang manusia agar dapat melakukannya. Artinya manusia memerlukan kuasa supranatural. Seterusnya saudara-saudaraku, mari kita simak dulu arti daripada beberapa istilah yang termaktub di dalam judul daripada presentasi ini. Yang pertama adalah kasih Allah.
Bagaimana kita mengertikan kasih Allah? Di dalam perjanjian lama perlu kita ingat satu perkara, bahwa yang paling utama bagi Allah adalah namanya. Yang paling utama bagi Allah adalah namanya. Namanya, reputasinya, kehormatannya. Allah akan selalu menjaga namanya. Akan selalu menjaga namanya, dihormati dan dimuliakan. Inilah yang Allah lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel yang Allah pelihara untuk kemuliaannya. Alkitab berkata, Allah ciptakan Israel, Allah ciptakan untuk kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7. Ini yang diijawantahkan Allah di dalam mengeluarkan bangsa Israel dari perhambaan di tanah Mesir. Ini juga yang Allah tunjukkan dalam memeliharanya atas bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Demikian juga dalam pemulihan bangsa Israel sesudah pembuangan. Kasih Allah adalah mempertahankan kemuliaannya, yaitu kebenarannya, keadilannya, kasihnya yang sungguh dinyatakan kepada bangsa Israel dan secara nyata dialami oleh bangsa Israel. Maka apabila Israel tidak setia, Allah menghukum mereka, sebab Allah tidak dapat mentolerir ketidaksetiaan. Misalnya, penghancuran Israel Utara oleh kerajaan Assyria dan pembuangan umat Israel Selatan ke Babylon. Ini semuanya adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat, tidak setia kepada Allah. Di dalam kasih Allah terhadap Israel sebagai bangsa, di dalamnya terselip juga kasih Allah terhadap pribadi-pribadi. Allah berkata, menyukai mereka yang mengejar kebenaran. Mereka di sini artinya pribadi. Allah menyukai mereka yang mengejar pribadi, yang mengejar kebenaran, sehingga jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Itu semuanya menggambarkan kasih Allah. Yang berikut adalah kasih manusia kepada Allah. Kalau kita baca Mazmur 145 ayat 20 yang berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Kepada Musa Allah berkata bahwa Allah adalah cemburu. Artinya dia sendiri saja yang ingin dimuliakan dan yang boleh dimuliakan. Allah adalah cemburu dan menunjukkan kasihnya kepada beribu orang yang mengasihi dia dan berpegang pada perintahnya. Dan oleh Musa disampaikan kepada bangsa Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi Allah mengasihi, tetapi juga ingin dikasihi. Itulah pengertian yang kita mau pegang dari segi kasih Allah di dalam perikop yang kita mau selesaikan ini. Dan atas perintah ini bangsa Israel diharuskan memperhatikannya sebagai tanda sukacita, tanda pengagungan atas rencana Allah terhadap mereka yang percaya padanya, bukan pelayanan. Jadi ini bukan berbuat baik kepada Allah, tetapi seperti tanda rasa syukur oleh bangsa Israel. Ini berarti bahwa kasih Israel kepada Allah adalah respons terhadap kasih Allah pada Israel atas perbuatan Allah dari masa lalu dan yang akan masih Allah lakukan di masa depan. Ulangan 11 ayat 1 berkata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, berpegang pada segala ketetapannya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, berpegang
pada segala ketetapannya. Jadi kasih manusia terhadap Allah adalah tanda sukacita, tanda syukur, tanda terima kasih, bukan balas jasa. Ini yang harus kita ingat. Kasih manusia terhadap Allah tidak membuat Allah berhutang. Kasih manusia terhadap Allah itu adalah sesuatu yang wajar oleh bangsa Israel, oleh umatnya, karena kasih Allah. Yang berikut, kasih manusia terhadap manusia. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk memisahkan kasih pada Allah. Tidak ada satu ayat yang mengatakan kasihilah Allahmu, tidak usah kasihi manusia, atau kasihilah sesamamu manusia, tidak perlu mengasihi kepada Allah. Kedua-duanya itu selalu harus sejalan dan seikat, seperti dua yang sama nilainya tetapi berbeda, saling mengisi. Kasih kepada Allah memerlukan kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia harus disertai atau didasari oleh kasih kepada Allah. Dalam Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa perbuatan terhadap orang-orang yang terkecil dari saudaraku ini, kata Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terpojokkan, yang lemah, yang sakit, yang miskin, oleh masyarakat terpojokkan, mereka yang memerlukan pertolongan, sangat diperhitungkan oleh Allah dalam menuliskan nama seseorang di dalam kitab kehidupan Allah. Matius 25 itu ya. Yesus berkata, apa yang kamu perbuat terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling kecil ini, itu adalah berbuat kepada saya, dan engkau memperoleh kerajaan Allah. Itu dengan perkataan lain yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Itu kasih manusia terhadap manusia. Dan mereka yang melakukan perbuatan kemurahan itu disebut orang benar. Orang yang benar. Pada orang benar diberikan kerajaan yang disediakan Allah sejak dunia dijadikan. Itu Matius 25 ayat 34. Juga dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Di sana kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita itu bermurah hati pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tidak perlu kita mengenal orangnya, tidak perlu dia menjadi teman kita atau saudara kita, tetapi setiap orang yang memerlukan pertolongan dan dapat kita tolong, menurut Yesus harus kita tolong. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Perintah ini diberikan oleh Allah pencipta segala yang ada. Dan perbuatan menolong mereka yang terpuruk itu adalah bagian dari karakter Allah. Jadi menolong yang terpuruk, menolong yang memerlukan pertolongan, menolong orang kecil, itu adalah karakter Allah. Menolong yang terpuruk adalah bagian dari karakter Allah, sifat Allah. Karena itulah yang kita mau tiru dan Allah harapkan dari kita, supaya umatnya yang Dia kasihi itu, yang mau menolong orang kecil, yang mau menolong orang yang terpuruk itu, supaya kita pun sanggup untuk menolong mereka yang terpuruk. Istilah yang kedua yang kita melihat adalah mengenai hukum Taurat. Allah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, di mana Allah menyatakan kehendaknya. Jadi hukum yang diberikan oleh Allah itu berisi inilah kehendak Allah ya. Keluaran 20 kalau kita baca itu. Apabila hukum itu dilanggar, maka upahnya adalah kutuk. Sedang pada pihak lain kalau mentaati hukum itu membawa berkat. Itu yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Allah memberikan hukum dan keinginan Allah ialah umatnya menurutinya. Kalau dituruti itu beroleh berkat. Kalau dilanggar dia beroleh mendapat hukuman. Kehendak Allah bukanlah sesuatu yang asing sebenarnya bagi manusia. Manusia yang pertama itu yang diciptakan oleh Allah, diberikan di dalam hatinya kasih Allah, ditandakan kepada dirinya manusia itu Adam dan Hawa. Kasih Allah. Jadi pada mulanya sewaktu manusia itu diciptakan oleh Allah, sebenarnya manusia itu adalah pelaku hukum Allah. Tetapi sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia bukan lagi pelaku hukum Allah.
bahkan ingin membungkam suara Allah di dalam hatinya. Ada beberapa fakta yang kita mau ingat untuk menjelaskan perkara ini. Musa telah mengukir hukum Allah itu di atas dua batu loh batu. Tetapi perlu diingat bahwa kitab suci juga menggunakan istilah hukum Taurat dalam merujuk kepada seluruh kitab Musa. Jadi kitab Kejadian sampai kepada kitab Ulangan itu di dalam tradisi Yahudi, tradisi Israel disebutkan juga hukum Taurat. Jadi ada juga alasan daripada ahli Taurat tadi yang mengatakan hukum mana yang terutama. Karena memang di dalam kehidupan beragama orang Yahudi, orang Israel ada banyak hukumnya. Tetapi perlu diingat bahwa kitab suci juga menggunakan istilah hukum Taurat dalam menuju kepada seluruh kitab Musa. Juga Allah berjanji akan menuliskan Tauratnya di dalam hati umat. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya bukan hanya tertulis di atas dua loh batu, tetapi juga tertulis di dalam hati manusia itu. Itu di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Injil mengatakan bahwa Yesus menghormati dan menuruti hukum Taurat. Yesus berkata, saya tidak akan menghilangkan satu iota pun daripada hukum Taurat. Tetapi di dalam interpretasinya, Yesus sering bentrokan dengan orang Farisi. Dalam pertemuan para rasul dipahami bahwa orang percaya perjanjian baru tidak perlu disunat, juga tidak perlu memenuhi syarat-syarat hukum Taurat. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa fungsi hukum Taurat bukanlah untuk menuntun orang kepada keselamatan, tetapi untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi hukum Taurat itu adalah untuk menuntun manusia kepada Kristus karena dia orang berdosa untuk mendapat keselamatan. Keselamatan dari dosa itu ada pada Kristus. Galatia 4 ayat 18 mengatakan bahwa keselamatan datang dari kasih karunia, artinya datang dari janji pemberi yaitu Allah, bukan prestasi penerima. Jadi untuk memperoleh janji pemberi itu diperlukan percaya atau iman. Jadi hukum Taurat pada tujuan akhirnya adalah menuntun orang menjadi umat Allah, umat yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah. Umat yang mengasihi Allah lah yang menjadi umat yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi hukum Taurat itu sendiri tidak menghantar kepada keselamatan, tetapi menuntun, menunjukkan jalan bahwa dia perlu keselamatan dan datangnya kepada Kristus yang memberikan keselamatan. Jadi kalau kita lihat hukum Taurat itu ada dua aspek yang perlu kita lihat. Yang pertama di dalamnya itu adalah kehendak Allah. Kalau ditaati beroleh berkat, kalau dilanggar beroleh kutuk. Yang kedua, di dalam hukum Taurat itu menunjukkan dosa. Dengan demikian, dengan aspek kedua ini, maka hukum Taurat mengajarkan manusia itu harus pergi kepada Kristus untuk beroleh pengampunan atas dosa-dosanya. Yang berikut adalah kitab para nabi. Nabi artinya juru bicara bagi Allah dalam rangka utusan Allah. Nabi artinya juru bicara bagi Allah dalam rangka utusan Allah. Nabi itu dipanggil oleh Allah. Arti yang lain adalah pelihat. Jadi seorang nabi adalah seorang yang bergaul erat dengan Allah sebagai hambanya dan pembawa beritanya dan mengawasi kehidupan umat Allah. Dalam prakteknya seorang nabi juga bertindak seperti seorang mediator antara umat dan Allah. Dan karena itu bahasa yang digunakan oleh kitab para nabi biasanya adalah bahasa yang disebutkan bahasa-bahasa orakel, bahasa-bahasa pujaan. Pesan yang pokok daripada kitab para nabi adalah pemahaman mereka tentang hukum Allah dan perjanjian dengan Allah atau covenant dengan Allah. Jadi hukum Allah dan janji Allah disuarakan oleh para nabi tentang waktu pemenuhan kutuk perjanjian itu
dan juga waktu untuk pemenuhan akan janji pemulihan pada akhirnya. Tapi ini semuanya memang memerlukan suatu kesabaran, ketabahan untuk menunggu. Pembuangan adalah penghukuman, sekaligus adalah panggilan Allah untuk bangsa Israel supaya bertobat. Orakel keselamatan memproklamirkan kedatangan pemulihan sesudah pembuangan itu. Janji akan keselamatan yang akan datang adalah pesan paling berat daripada kitab para nabi. Satu unsur yang sangat penting dalam kitab para nabi adalah datangnya kerajaan Allah yang dimulai dengan Daud, kemudian dengan ciptaan Allah dan penebusan, termasuk penebusan ciptaan Allah semesta alam, yaitu akhirnya menjadi langit baru dan bumi baru. Itu semuanya disuarakan oleh para nabi. Janji Allah kepada Abraham diteruskan kepada keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Baik itu janji tanah, keturunan, berkat bagi bangsa lain. Manfaat daripada janji adalah karunia, bukan karena prestasi, bukan karena prestasi pribadi. Dengan demikian difahami bahwa keselamatan melalui Abraham, melalui Yesus Kristus adalah kasih karunia, bukan upah. Saudara-saudara, mempunyai makna. Kalau ditaati akan tiba pada pemulihan keselamatan. Dilanggar akan membawa kutuk. Dan keselamatan adalah janji kepada Abraham yang dilaksanakan oleh Kristus. Itulah isi daripada kitab para nabi di dalam rangka topik kita pada hari ini. Yang berikut ini adalah bagaimana kepedulian pada yang lemah, pada yang berkekurangan. Allah peduli akan seluruh ciptaannya dan mengajar bangsa Israel mengasihi orang lain sebagaimana Allah telah mengasihi mereka. Atas dasar pengalaman bangsa Israel sebagai resipien kasih Allah, orang Israel diingatkan oleh Allah untuk mengingat keadaan mereka dahulu sebelum menerima kasih Allah, yaitu perhambaan, penderitaan dan segala macam. Dan dengan demikian mendorong orang Israel untuk mengasihi orang lain juga. Jadi orang Israel diingatkan bahwa mereka adalah yang sudah dikasihi Allah. Dan karenanya orang Israel harus bersyukur kepada Allah, artinya mengasihi Allah. Allah menjelaskan lagi perkara ini dalam kitab Ulangan, yakni bahwa Allah Israel adalah Allah segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, dan tidak memandang bulu, tidak menerima suap. Allah yang membela hak orang yatim dan janda. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu Israel juga harus mengasihi orang asing. Lebih luas lagi, bahwa kasih seorang terhadap sesama manusia, termasuk musuh, harus berasal dari kasih Allah dan merefleksikan karakter Allah dan didorong oleh karakter Allah. Saya ulangi sekali lagi. Israel juga harus mengasihi orang lain. Lebih luas lagi, bahwa kasih seorang terhadap sesama manusia, termasuk musuh, harus berasal dari kasih Allah dan merefleksikan karakter Allah dan didorong oleh karakter Allah. Di dalam perjanjian baru kita melihat pernyataan kasih Allah bagi manusia, di mana Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Yang berikut saudaraku adalah tema pokok, kembali kepada pokok, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22, 36, 39 saya tidak ulangi lagi. Saya langsung kepada ayat 40. Yesus menambahkan, pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada hukum yang pertama dan hukum yang kedua, pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ini bermakna bahwa seluruh Alkitab adalah penjabaran dari kedua hukum itu. Atau inti dari seluruh firman Allah dalam Alkitab adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan sejiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau diperas seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, isinya itu sebenarnya harus dapat dijelaskan dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada pihak lain, waktu Yesus berkhotbah di bukit, Yesus mengajarkan jalan yang benar. Jalan yang benar itu oleh Yesus agar umat berbuat kepada orang lain seperti yang dia kehendaki dilakukan orang lain pada dirinya. Yesus mengajarkan kepada umat Israel, berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau harapkan orang lain berbuat kepada dirimu sendiri. Itulah jalan yang benar menurut Tuhan Yesus. Sebab Allah memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasih terhadap Allah haruslah nyata dalam bentuk kasih terhadap Allah, terhadap sesama, seperti diri sendiri. Artinya kasih kepada Allah terpenuhi dengan berbuat kasih kepada sesama manusia. Ini penting sekali. Pengajaran Tuhan Yesus di bukit itu, dia mengajarkan kepada umat bagaimana melakukan hukum Taurat. Yesus memberikan kesimpulan seperti juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau menghendaki orang lain berbuat kepadamu. Dan itu dikatakan jalan yang benar oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasih terhadap Allah harus nyata dalam bentuk kasih pada sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya kasih kepada Allah terpenuhi dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya mengasihi? Cara mengasihi sesama seperti diri sendiri itu kita dapat mengasihi karena mengalami kasih dari Allah. Jadi kita akan mengasihi sesuai pengalaman kita akan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Jika kita dikasihi Allah dalam hal materi, maka kita harus mengasihi sesama agar beroleh materi yang diperlukan. Jika kita dikasihi Allah dengan kebebasan atau kemerdekaan, maka kita harus mengasihi orang lain agar berkebebasan. Dasarnya kita mengenal kasih dari kasih Allah, karena itu kita dapat mengasihi oleh kasih Allah yang kita alami. Jadi tidak kita karang-karang. Sebagaimana kasih Allah kita alami, dengan pengalaman itulah kita mengasihi orang lain. Dasarnya lah kita mengenal kasih dari kasih Allah, karena itu kita dapat mengasihi oleh kasih Allah yang kita alami. Ini jelas bukan manusia dagingnya. Ini hanya dapat dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Paulus kepada jemaat di Roma pada surat Roma yang pasal yang ke-13 mencatat bahwa kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Adakah hukum Taurat menghasilkan kasih? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada bab yang ke-13. Kalau kita bandingkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di bukit itu, hukum Taurat menghasilkan kasih, atau hukum Taurat bergantung kepada kasih. Paulus berkata, Taurat menghasilkan kasih. Berarti sekarang dapat kita simpulkan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu berasal dari kasih dan bertujuan kepada kasih.
Jadi dari kasih ke kasih, dari kasih dilaksanakan dengan kasih, dengan tujuan kasih. Itu yang kita boleh simpulkan dengan apa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus di khotbah di atas bukit, dengan apa yang dituliskan oleh Paulus di surat Roma pasalnya yang ke-13. Saudaraku, sebagai penutup, mari kita mengenal Allah. Mengasihi itu adalah karakter Allah yang memang adalah kasih. Dan setiap orang yang tidak dapat mengasihi, itu berarti tidak mengenal Allah. Simple ya, gamblang. Kasih itu adalah dari Allah, karakter Allah. Setiap orang yang tidak dapat mengasihi itu berarti tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, yang adalah kasih, artinya orang mengenal kasih. Tapi kalau orang yang itu tidak dapat mengasihi, itu berarti hakikat ya, dia sebenarnya tidak mengenal Allah. Mandat pemeliharaan ciptaan Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa dalam penciptaan sekarang ini diembankan kepada manusia ciptaan baru yang di dalam hatinya tertulis hukum Taurat dan di dalam hatinya tertaruh hukum Taurat. Manusia ciptaan baru itulah yang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dengan kasih Allah yang terima dan alami di dalam hidupnya. Jadi secara ringkas boleh dikatakan, umat mengalami kasih Allah, lalu kita mengenal kasih, lalu kita sanggup mengasihi sesama manusia dengan apa yang kita kenal, dengan apa yang disebutkan dengan kasih. Jadi kita tidak karang-karang. Orang lain dapat mengasihi dengan materi, orang yang lain lagi dapat mengasihi dengan hikmat, orang yang lagi dapat mengasihi dengan karunia-karunia yang lain. Jika seorang Kristen merasa telah dikasihi oleh Allah dengan keselamatan dari kuasa dan hukum dosa, maka orang itu harus mengasihi orang lain untuk memperoleh keselamatan itu. Kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya telah diberikan, sudah beroleh keselamatan, mempunyai tugas untuk mengasihi orang lain untuk memperoleh keselamatan itu. Itulah tugas gereja. Itulah tugas orang-orang Kristen. Jika seorang Kristen merasa telah dikasihi oleh Allah dengan kecukupan harta kekayaan, maka ia harus mengasihi orang lain untuk memperoleh harta yang diperlukan. Demikian untuk setiap kasih Allah yang telah diterima oleh seorang Kristen, harus mengasihi orang lain yang berkekurangan. Sekian, terima kasih untuk kesabarannya mendengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.